Oke, selamat malam, salam obeng. Kali ini kita kedatangan bintang tamu advokat muda ini. Satu-satu kita jelaskan atau kita tanya dulu bintang tamu kita. Yang pertama dengan abang siapa nih bang? Saya Hairul Imam. Saya Riyadi Bakti Panjaitan. Saya Hutomo Triwijaya. Saya Frans Huta Barat. Oke, ini ngeri-ngeri namanya ini. Oke, yang pertama begini dia bang, ya kita kan sebagai advokat muda ini bang. Pertama-tama dulu bang, apa tujuannya menjadi advokat dan suka duka menjadi advokat itu apa? Bisa lah abang ceritakan pengalaman abang sendiri bang. Oke silakan bang. Ya, awal tujuan jadi advokat ini mungkin karena keingintahuan terhadap hukum bang, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, ya perlulah rasanya diantara anggota keluarga itu ada yang mengerti hukum biar bisa memproteksi kan itu ya. Kalau suka duka mungkin dari sukanya dulu ya. Ya, sukanya dulu. Kita nggak terbatas waktu untuk bekerja kan itu kan, kita juga mobile, kadang kita mengunjungi beberapa daerah juga, ya itu cukup kita sukai lah, menambah pengalaman. Tapi berkaitan dengan dukanya ini terlalu banyak juga kan itu kan ya, namanya juga berproses mungkin ya, terkait klien ada atau tidak ada. Ya klien yang mungkin abai terhadap janji, mungkin itu duka yang paling sering dirasakan bang. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan Bang Riyadi ya bang? Ya. Ya, oke, silakan bang. Baik. Jadi gini ya, latar belakang saya sebenarnya kan orang tua saya juga jaksa ya. Sering di rumah dulu waktu saya kuliah, sering debat dengan orang tua. Misalnya ada masalah sering di TV apa kami bicarakan, kami sering berdebat, bukan begini. Jadi ada rasa keinginan untuk berdebat lah. Jadi saya lihat pengacara ini jago ngomong ya, bisa berdebat argumentasi berdasarkan undang-undang, berdasarkan hukum gitu. Jadi itu alasan saya ngambil pengacara ini, karena ada rasa ingin berdebat secara logika, secara hukum gitu. Dan suka dukanya, kalau awal-awal saya waktu mulai mengambil pendidikan ya kan, advokat, mulai dari PKPA namanya profesi khusus profesi advokat kan. Ya begitulah sulitnya ya kita belajar dulu, apalagi dulu saya itu waktu pendidikan itu sangat susah ya, karena kita kan berjuang dari nol, dari nggak tahu apa-apa. Sana masa kuliah kita tidak dapat, kita langsung praktek. Bagaimana itu ya, kita ikut senior, kita ikut magang di kantor pengacara ya kan begitu. Ya itulah suka dukanya. Kalau sukanya ya setelah menjadi pengacara ini enak kita. Enak ya? Iya enak. Kita bisa enak aja nih. Iya kita bisa menelah kasus, kita kan melihat ini bagaimana perkara ini mau dibawa gitu, melalui langkah hukum pidana kah atau perdata begitu. Jadi itulah mungkin suka dukanya. Kita dapat belajar terus di pengacara ini, nggak ada kata berhenti untuk belajar. Iya, siap. Memang bagus juga itu, apa itu? Nggak ada kata berhenti untuk belajar ya kan Pak? Long education ya Pak. Jadi gini Bang, semenjak berjalanlah ini jadi advokat ini, di perjalanan kendala-kendala apa aja lah yang pernah abang jumpai waktu dalam penanganan kasus bang? Bisa lah abang ceritakan sedikit bang. Kendala-kendala gitu bang. Oh, terkait kendala ya Iya, bang ya. terkait kendala. Mungkin karena memang kita berkedudukan di kota Medan, kita punya perkara apakah di Sibolga atau mungkin di kota Cane yang memang ditempuh dengan jalan darat. Kadang lalu lintas ini kan nggak bisa kita prediksi bang gitu kan. Kita beranggapan dalam waktu 6 jam bisa kita tempuh, tapi kondisi jalan itu ya itu kadang jadi kendala lah bang di perjalanan menuju. Kalau dalam penanganannya bang? Ya standar juga sih bang kan ya. Ya paling mungkin terkait bukti atau klien yang memang kurang memahami, kita perlu banyak edukasi juga kan. Secara tidak langsung pendampingan dan edukasi juga biasanya bang.
Bisa ditambahkan sedikit bang? Oke, baik. Jadi gini bang, memang kalau kendala kita jadi advokat ini biasalah masalah kalau ada orang misalnya butuh ya kan butuh pendampingan atau untuk mewakili kepentingan hukumnya ya kan sebagai klien, banyak orang susah itu bang, gak kita pungkiri. Jadi kita tahu lah kita kan tidak digaji oleh pemerintah, kita berdiri sendiri independen ya kan, mendapatkan fee namanya, fee itu dari klien atau ya dari penanganan perkara klien tersebut. Jadi ketika nggak ada misalnya dia orang susah, bagaimana cara menangani? Sedangkan kita kan sebagai advokat ini menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ya kan bang, kita ini adalah officium noble atau profesi yang mulia yang tidak bisa nolak perkara bang. Jadi di situ, jadi ada dalam hati kita, aduh hati nurani ini kan kita pengen menolong, tapi di samping itu kita perlu finansial. Nah di situ bang kadang bergelumuk dalam hati kita. Cuman ya mau nggak mau karena kita profesi kita ini menuntut kita untuk jadi officium noble atau profesi mulia, kita harus terima bang, walaupun tidak ada itu kan, tidak ada uang. Ya itulah bang beberapa kendala. Jadi bisa kita nanti namanya kayak dari yang perkara yang ada uangnya lah bang, yang lain itulah untuk menutupi untuk misalnya ada operasional kepada yang perkara yang nggak ada uangnya ini gitu bang. Biasanya sering saya lakukan seperti itu. Pertentangan antara idealisme sama realitas. Iya, jadi di kayak di apalah namanya di subsidi silang. Di subsidi silang bang seperti itu ya. Jadi begini juga bang, jangan masyarakat kecil itu berpikiran semua pengacara itu gara-gara uang. Iya betul. Ya, betul. Ya nggak jarang juga kita tangani kasus-kasus pro bono juga Iya. kan bang, cuma-cuma. Cuman dengan cara yang seperti dibilang rekan saya ini subsidi silang bang. Subsidi silang. Iya. Dari perkara yang ada uangnya ke yang tidak ada seperti itu. Jadi gini bang, dalam penanganan kasus kira-kira orang abang nih fokusnya kemana nih? Dalam penanganan kasus fokusnya kemana? Kalau saya lebih ke pidana bang, Dan ke pidana. alasannya kira-kira bang sedikit. Ya mungkin lebih menantang ya bang. Ya itu lebih menantang karena nggak jarang dalam penanganan kasus pidana ini ada juga intervensi politik kan. Nah itu jadi ya saya rasa cukup menantang lah. Gimana kalau abang kira-kira? Kalau saya sih ya dari awal dulu saya mulai magang sampai menjadi seorang advokat itu saya sering di kantor untuk konsep ya kan, konseptor, sering sidang perdata bang, saya sering sidang perdata, konsep perdata, membuat jawaban misalnya replik, duplik ya kan, untuk bukti begitu bang. Nah, paling saya perdata sih bang, lebih fokusnya concernnya di perdata karena banyak di kantor saya itu ya perkara perdata bang, daripada pidana gitu. Tapi berkaitan dengan concern ini bang ya, ini nggak terlepas dari kantor kita itu lebih arahnya kemana Ya, kan itu. memang betul. Ya kalau keinginan hati mungkin kita ya seperti saya mungkin lebih ke petun kan itu kan. Tapi ya tergantung perkara yang datang juga. Tapi kan nggak tutup kemungkinan juga semua kasus kita tangani kan begitu bang. Betul. Jadi gini bang, ada kira-kira yang mau disampaikan ke masyarakat halayak banyak ini tentang profesi kita ini. Artinya menghindari rasa ketakutan. Kan mereka kadang-kadang takut ini pasti kan gara-gara uang gitu. Ya. Ada kira-kira yang mau disampaikan ini bang? Boleh. Ya, menurut saya gini bang, kepada masyarakat ya, para pencari keadilan, gak usah takut. Jika memang dia mau diperjuangkan itu yang benar, jangan takut walaupun tidak ada uang, nggak apa-apa, kita bantu. Gitu. Yang penting jujur, ya kan. Baru yang kita bela ini benar, kita bantu bang. Walaupun tidak ada. Karena keadilan itu harus diperjuangkan walaupun langit runtuh. Seperti itu bang. Gitu ya, gitu. Iya. Ini dari abang ini gimana? Ada tambahan kira-kira bang? Jadi ini. Ya, izinlah abang-abang senior saya nih. Ya, saya ini kan sebetulnya advokat yang baru dilantik, belum lagi saya 1 tahun dilantik. Kira-kira apalah motivasi yang bisa abang-abang ini berikan untuk saya kan? Kira-kira biar saya semangat juga, biar sukses saya kayak abang-abang ini kan gitu dia kan ceritanya kan. Cobalah bang, izin ya bang ya. Kalau petua-petua ini rasanya belum pantas untuk kasih petua ini bang ya. Tapi yang pasti proses itu nikmat. Mungkin lebih nikmat berproses dibandingkan ketika mencapai hasil kan itu kan.
ya semangatlah untuk berproses. Siap. Ya kalau dari saya itu memang betul seperti dibilang dia. Jangan lelah, ya kan. Sangat indah nanti kamu tua. Jadi kalau misalnya kita pun sekarang masih di tahap dari awal, nggak apa-apa belajar. Jadi misalnya para yang muda-muda misalnya kok nggak ada uangnya ini, masih kok gini-gini aja, itu akan terbayar ketika kita punya ilmu yang tinggi. Jika pengetahuan atau kita punya skill, kemampuan di advokat ini kan banyak juga. Ada pendidikan untuk lanjutannya, nggak apa-apa. Asa terus bagaimana untuk menambah skill senang advokat itu, maka nanti akan berjalan itu untuk yang pendapatan itu seperti itu. Jadi jangan sekarang ini merasa kok bisa aku nggak dapat apa-apa. Nanti pendapatan itu akan sejalan dengan kemampuan kita. Seperti itu. Asa kemampuan aja. Siap. Ya. Oke, Pak. Demikian pembahasan hangat kita malam ini. Jadi pesan kami kepada masyarakat Halak Banyak, jangan selalu berpikiran kepada advokat-advokat ini yang diutamakan adalah uang. Tidak, kan begitu, Pak? Betul. Oke, kami tutup. Salam Openg. Obrolan pengacara.